Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini dengan Mama Eji. Kita akan buat roti gepeng. Nah, roti gepeng ini sangat terkenal sekali ya di kalangan masyarakat umum. Tapi sekarang kita akan olah rasanya itu menjadi tidak umum dengan cara yang sangat mudah. Ini camilan yang mudah buatnya. Bahannya sangat sederhana, untuk ide jualan apalagi nggak kalah rasanya dengan roti internasional. Yang pasti ini tanpa oven, tanpa steamer, tanpa ulen, tanpa mixer. Wih, semua tanpa. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Untuk bahannya kalian bisa lihat pada layar ataupun kolom deskripsi. Nah, di sini kita tambahkan dengan labu kuning. Labu kuning ini sebelumnya kalian kukus dulu ya, dan seluruhnya ini bahan-bahannya standar aja. Tepung, di sini lemaknya kita menggunakan minyak sayur, gula pasir, telur. Nah, sekarang akan kita campurkan dulu. Sebelumnya labu yang udah dikukus ini kita hancurkan dulu. Nih, boleh hancurkannya pakai apa aja. Oh ya, di sini Mama Eji menggunakan 3 sendok makan gula pasir. Itu sih rasanya sedang ya, nggak terlalu manis. Kalian boleh tambahkan sampai 4 sendok makan agar terasa manis. Kecuali kalau kalian menggunakan isian ya, ini bisa juga diisi dengan coklat, kacang atau apa aja. Nah, kita campurkan gula, ragi, dan di seberangnya letakkan garam. Kemudian kita aduk jadi satu. Walaupun dipisah tetap tercampur juga ya. Syarat doang. Nih, kita gunakan 1 butir telur. Syarat biar sama dengan metode-metode orang-orang yang lain. Udah, ini kita campur semua. Ini bener loh, Mama Eji nggak bohong. Caranya sangat mudah banget. Kalau kalian buat dalam jumlah yang banyak, sebaiknya dibuat jadi 2 kali adonan aja, biar nggak kewalahan gitu. Walaupun ini tidak diulen secara full ya. Nah, kita tuangkan dulu ke wadah yang lebih besar. Kemudian akan kita tuangkan tepung protein tinggi, wajib. Jadi nggak ada yang bertanya-tanya lagi boleh yang ini atau yang itu. Dan dimasukkan secara bertahap dulu ya. Siapa tahu ini nanti kelembekan atau kekerasan, karena masing-masing tepung itu kelembapannya berbeda. Nah, Mama Eji masukin segitu dulu, disisakan sedikit biar lebih nyaman lagi. Dengan tangan yang bersih tentunya kita uleni agar bisa merasakan konsistensi adonannya seperti apa. Jangan sampai terlalu keras ataupun terlalu lembek. Nah, untuk teksturnya ini sedang ya, nggak terlalu lembek itu atau terlalu keras. Kemudian terakhir tuangkan minyak. Kembali kita campur sampai semuanya tercampur rata, tidak ada lagi tepung yang putih-putih itu yang tertinggal. Nah, ditekan arah seperti itu ya. Karena ini masih terasa belum menyatu, ada labunya dan masih terasa butiran-butiran gula. Sebaiknya ini diuleni kurang lebih 2 menit biar mantep. Jadi tangan kalian nanti bisa merasakan deh seperti apa enaknya adonan awal atau yang setelah kita campur selama kurang lebih 2 menit. Nah, kemudian kita bulatkan. Seperti biasa akan kita istirahatkan dulu untuk mengaktifkan raginya dan glutein sehingga mengembang 2 kali lipat. Waktunya itu sesuai suhu. Nah, bisa setengah jam, bisa 1 jam, tapi maksimal 1 jam itu sangat baik. Udah, tadi kita buang udaranya. Sekarang taburi dulu papan kerja dengan tepung terigu. Kita gulung-gulung sambil mengeluarkan udara di dalam adonan ya. Ini gulung memanjang. Untuk ukurannya kembali lagi sesuai selera. Di sini Mama Eji mendapatkan 10 buah. Nah, sebelumnya kita siapkan juga nampan yang udah ditaburi tepung. Ini kurang lebih 35 gram nih beratnya.
kira-kira aja sih, Mama Ji nggak pernah nimbang. Kemudian seperti biasa kita bulatkan permukaan yang halus, kita letakkan di bagian atas, kemudian dipipihkan, digepengkan gitu. Namanya juga roti gepeng, ya kan? Bukan roti gembul. Satu lagi, nah kalau agak terlalu besar tuh sekira-kiranya bisa dikurangi. Kemudian kita satukan semua tepinya, membentuk bulatan ke bagian tengah sambil dicepit erat. Kalau belum yakin bisa dironding seperti itu dan dipipihkan. Mudah bukan? Ini benar-benar luar biasa. Kali ini kita tidak menggunakan steamer ataupun oven. Nanti kalian bisa lihat apa yang kita gunakan. Nah, ini udah selesai. Ada 10 buah, kita istirahatkan lagi, tutup lagi seperti biasa lah ya, sebelum kita bakar, panggang atau steamer selama 30 menit atau sampai mengembang. Sekarang kita siapkan air matang secukupnya dan wijen. Boleh wijen hitam atau wijen putih, biar lebih cantik dan rasanya lebih khas. Ini ketika kita angkat, itu tuh udah ringan dan volumenya udah bertambah kan? Udah waktunya kita beri sedikit bolongan, basahi dulu dengan air. Bisa juga pakai tutup botol, pokoknya apa aja lah yang membentuk seperti itu ya. Ini kita bolongin dulu. Yang pasti sebelum final kita memasak, itu pasti kita tunggu proofing dulu sampai doughnya kembali mengembang. Celupkan lagi ke wijen, kemudian letakkan pada bagian tengah. Bisa dilihat ya. Ini buatnya mudah, cepat, nggak pakai lama. Jadi ingat tadi kalau kalian buat 1 kilo, lebih baik kalian bagi 2 bagian atau 4 bagian, karena nggak lama nih. Agar mengembangnya juga sempurna. Kecuali kalian kuat-kuat aja ya. Mencampur 1 kilo tepung. Oh iya, pakai mixer juga bisa, lebih cepat malah. Nah, sekarang siapkan kompor, ditumpuk 2 penyangganya. Ada itu seperti itu ya, bisa kalian lihat agar agak jauh dari api atau pakai apa aja lah gitu. Karena nanti kita akan menggunakan api yang kecil dengan wajan. Ini sebaiknya wajan teflon karena nggak melekat kan. Nah, panaskan dulu tadi sebelumnya wajannya dipanaskan. Kemudian setelah panas dengan api yang kecil kita letakkan, ini Mama Ji letakkan 5 dulu. Karena apa? Karena bentuknya melengkung itu nanti matangnya nggak merata, jadi ini pun diletakkan pada bagian dasar. Lebih bagus lagi kalau kalian punya pan aja ya, pan yang ada tutupnya. Nah, sekarang kita akan panggang kurang lebih 3 menit atau sampai kecoklatan. Terkadang bisa lebih atau kurang, diintip-intip aja. Nah, ini kira-kira udah 3 menitan. Coba kita lihat, kita balik. Oh, udah lumayan agak mengering sih. Dan jangan lupa dipenyet gitu ya. Namanya juga roti penyet. Roti gepeng. Nah, ini agak tadi lebih dituain lagi. Seperti itu lebih bagus tuh, coklat, agak kecoklatan, biar lebih garing. Nih, santuy aja ya nekennya, jangan juga terlalu emosi gitu. Udah agak gepeng-gepeng, kita tutup lagi dan tunggu lagi kurang lebih 3 menit atau sampai kecoklatan, mengering dan matang. Ini tadi yang kurang kering, jadi Mama Ji kembali bakar. Nah, ini kita udah balik yang kedua. Wijennya udah terlihat. Tuh, karena ini wajan melengkung, coklatnya agak nggak merata ya, tapi nggak usah khawatir, tetap matang. Pakai pan lebih bagus yang datar. Kita tutup lagi, tunggu lagi selama 3 menit. Jadi 3 menit di sisi atas, 3 menit di sisi bawah. Nah, ini udah mateng nih, warnanya udah kecoklatan. Kita angkat dulu. Simple ya, nggak pakai oven, tidak di steamer, tapi kalian lihat hasilnya. Dan bebas minyak juga loh. Nih, kita coba dulu bagian pertama. Udah nggak sabar, matikan dulu kompornya. Coba kalian lihat bentuknya tuh. Dari bentuknya aja udah bisa kelihatan loh. Ini lembut sekali. Nih,
Luarnya agak garing, dalamnya lembut banget, nget. Boleh diisi pakai isian apa aja. Tuh, dipenyet-penyet. Dan ini sampai bertahan 3 hari, tetap lembut asalkan kalian simpan di wadah yang tertutup kedap udara. Lebih dari 3 hari itu berjamur karena kita tidak menggunakan pengawet. Nah, bagaimana? Sangat mudah ya. Oke. Kiranya sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.